Oh iya Pak. Ya pula. Apa cerita? Sehat ya? Keuangan aman? Handang? Pangan? Papan? Sedia kan? Alhamdulillah lah ya. Untuk orang Indonesia sejahtera lah. Wak, kalau aku bilang tentang bisnis, apa yang diingat Pak? Pengadaan barang, Pak. Barang apa? Alutsista. Kalau Pak, kalian tahu nggak Pak? Kalau dulu pernah ada orang terkaya se Asia Tenggara, nggak usah dengerin ya Pak, dia bahaya deh tuh. Kalau dulu ada orang terkaya se Asia Tenggara Pak, itu berasal dari Indonesia Pak. Saya nyengir Pak, nggak percaya kalian? Hah? Pasti nggak percaya kalian kan? Nah, betul ini Pak, betul. Jadi orang terkaya se Asia Tenggara itu Pak, dulu pernah sejarahnya berasal dari Indonesia. Mau tahu namanya siapa? Pak, mau tahu? Siapa, Pak? Namanya Oei Tiong Ham. Tapi orang Indonesia, Pak. Iya Pak, betul ini Pak. Itu bukan dari Tiongkok sana, bukan. Maksudnya dia itu Oei Tiong Ham berkeluarga negara Indonesia Pak, gitu. Udah nggak usah lama-lama, kita gas aja ya Pak, masuk orang kapal. Wak, pasti kalian udah paham lah ya kan Wak, banyak pebisnis sukses asal Indonesia yang mendobrak dunia ya kan. Hah? Ya kayak Erick Thohir, kayak Sandiaga Uno, Yusuf Kala, Luhut Binsar Panjaitan. Lain, Pak. Wah, macam-macam pula lah ceritanya deh kan. Ada yang sukses Wak, membangun kerajaan bisnis sampai 7 turunan Wak. Banyak ya kan. Dan gak sedikit juga yang cuma meninggalkan kisah sampai ke anak keturunan pertamanya aja Wak. Maksudku ya suksesnya hanya di tangan dia aja, turun ke bawahnya udah gak ada lagi. Paham kalian kan? Gitulah ya kan. Jadi di tangan anaknya hancur Wak. Bukan hancur sih, tapi kalau kisah tokoh satu ini Wak beda Wak. Bukan ada di tangan anaknya hancur, tapi ada permainan dan keterlibatan negara di dalamnya Wak. Ngeri kan Wak ya. Yuk kita ulas sedikit Wak ya. Jadi Wak, kayak yang dialamin oleh pengusaha sukses dari Semarang ini Wak, yang punya perusahaan dengan nama OTHC, perusahaan gula Semarang yang merajai pasar gula Asia dan dunia itu, tahu nggak? OTHC ini Wak adalah konglomerasi yang didirikan oleh pengusaha Tionghoa kelahiran Semarang Wak. OTHC, Oei Tiong Ham namanya. Apa, Pak? Oke. Oke. Itu udah jadi capres dia sekarang Wak. Udah lain lagi, bukan oke lagi. OTHC ya. OTHC itu adalah Oei Tiong Ham Concern. Nah, itu namanya. Mempunyai 4 anak perusahaan sektor gula yang ada di India, Singapura sampai ke London Wak. London ya. Ngeri kan Wak, internasional perusahaannya itu ya kan, bukan sekelas pabrik gula biasa ya kan. Hah? Jangan asik ngecek sound dan diceknya, perhatikan lah. Nggak nyimak dia, percuma aku kasih cerita nih. Nah ini ya, tahu nggak Wak? Saking besar ya gurita bisnis OTHC ini ya, kita singkat lagi ya. Tadi kan udah tahu kan kalian, Oei Tiong Ham Concern ya, kita singkat OTHC ya. Nah, saking besarnya gurita bisnis OTHC ini Wak, bisa berhasil mengekspor gula sebanyak 200.000 ton sampai mengalahkan perusahaan barat dalam kurun 1911 sampai 1912 tahun doang Wak. Gila nggak tuh Wak? Gila lah kalau aku bilang ya, rambutnya gimbal. Nggak gila gitu maksudku ya. Terus Wak ya, di waktu bersamaan OTHC ini sukses menguasai 60% pasar gula di Hindia Belanda Wak. Masih Hindia Belanda waktu itu emang ya. Pendapat, Pak. India. Bukan Hindia. Bukan. Itu Sanjay Dutt. Oh. Hindia. Oh, Hindia India. Belanda, Nusantara itu yang kita kenal sekarang ya. Ya Wak ya. Nanti kan kita udah sering lah bicara tentang Hindia Belanda ya kan, ada video-video belakang itu ya. Nah, saking besarnya bisnis itu Wak, jadi nggak heran kalau Oei Tiong Ham sampai punya kekayaan sebesar 200 juta gulden Wak. 200 juta gulden masa itu coba. Ya hitunglah itu, misalkan ya, nih aku kasih permisalan ya. Uang 1 gulden pada 1925 itu bisa membeli 20 kilo beras. Kayak mana tuh perhitungannya? Jadi kalau berasnya 16.000, ya kan sekarang kan 16.000 beras kilo ya kan. Seliter kan kurang lebih 11 ribuan ya kan. Sekilo berarti 16.000 lah. Dikali 20 dikali 200 juta. Jadi kurang lebih 64 triliun loh tuh Pak. Ngeri ya kan. Masa itu orang mungkin, ya nggak tahu lah, aku nggak hidup di masa itu, nggak usah lah berasumsi kemana-mana ya kan. Itu belum dihitung dengan nilai inflasi saat ini ya Pak ya.
Berarti bisa jadi sampai 100 triliun lebih lah ya kan, Pak. Ngeri ya kan? Pastilah, Pak. Pasti kalian mau tahu di mana itu uangnya ya kan? Nah, ini aku ceritakan lagi nih. Dengarlah makanya, jangan asik nyimak audio dan video aja ya kan? Nah, ya Pak ya. Itu goyang kabel, Pak. Oh. Nih Pak, nih dengar ya. Tapi Pak, tragisnya nih, setelah Oei Tiong Ham meninggal tanggal 6 Juli 1942, sejak saat itulah timbul bermacam masalah yang mendera perusahaan sampai terpaksa runtuh dalam waktu 1 malam. Ngeri ya kan Pak? Ngeri kali, Pak. Usaha yang jadi orang nomor kaya satu orang nomor kaya se Asia Tenggara. Orang nomor 1 terkaya, orang nomor kaya. Salah Pak, aku mau gebu-gebu kan. Orang nomor 1 terkaya se Asia Tenggara ya Pak. Dalam 1 malam dia bisa jatuh ya kan. Coba kalian bayangin itu. Pleset ya, Pak. Cepat kali, bukan kepleset. Ada peran negara. Oh. Ntar aku ceritakan, tenang. Ngeri kali. Tapi jurang nih, Pak. Enggak. Oh, udah lewat ya, Pak. Udah lama ya, Pak. Udah lama masa-masa itulah ya. Tapi masih ada anaknya zaman sekarang. Enggak lah ya kan. Nah, itulah. Segitu cepatnya Allah memutarbalikkan keadaan seseorang ya kan. Jadi jangan pesimis, kita bisa aja kita jadi seperti dia nantinya. Amin. Amin lah Pak. Kabul. Oh, pulang nggak boleh kita ucap amin sekarang. Boleh lah. Kita nggak sedang berkampanye nih. Ya. Oke Pak ya, mau dengar lagi nggak ceritanya? Lanjut ya. Sakit perutku. Jadi ginilah ceritanya Pak. Dulu waktu Oei Tiong Ham masih hidup Pak, ternyata beliau banyak menyimpan hasil kekayaannya di The Javas Bank Pak. Itu bank cikal bakalnya Bank Indonesia ya, ada tau lah pasti kalian ya kan. The Javas Bank ya kan. Tapi masih dipegang pemerintah Belanda ya bank itu ya. Nah, saat beliau meninggal kan, otomatis pewarisnya ini kan meneruskan ya. Nah, rupanya saat itu juga pemerintah Indonesia mau memakai uang itu untuk membangun pabrik gula Pak. Tak apa-apa ya. Ada pengusaha mau diambil, aduh nantilah itu. Yuk kita lanjut dulu ya. Tapi bagi para pewaris, pemerintah nggak punya hak menggunakan uang warisan dari perusahaan ya nggak sih? Aku rasa iya juga ya. Kenapa pemerintah ngambil ya orang usaha dari bapaknya kok ya kan? Nah, jadi para pewaris mau meminta kembali uang deposito jutaan gulden yang disimpan di Javas Bank dengan cara mengajukan tuntutan ke pengadilan Belanda Pak. Untuk menuntut Bank Indonesia cabang Amsterdam, bukan Amsterdam ya. Itu kejadiannya sebelum Perang Dunia Kedua ya Pak, atau kurang lebih tahun 1942 lah ya kan. Nah ini aku singkat ceritakan lagi aja ya. Tuntutan itu rupanya dimenangkan para pewaris OTHC Pak. Menang lah ini pewaris-pewarisnya dengan putusan pengadilan Belanda mengharuskan pemerintah mengembalikan dana depositonya. Nah itu udah jelas ya, keputusan pengadilan Belanda mengharuskan pemerintah mengembalikan dana depositonya. Pemerintah pun setuju juga Wak. Tapi rupanya Wak, pihak keluarga menyadari ini adalah awal dari malapetaka kerajaan bisnis OTHC. Kenapa begitu? Pasti kalian bertanya-tanya, kenapa begitu? Nih aku ceritakan selanjutnya. Iya. Ngeri kali Wak nih. Ngeri kali. Udah lama nih. Menurut Oei Chong Tai, putra Oei Tiong Ham. Siapa tuh Wak? Anaknya Oei Tiong Ham. Oh. Namanya Oei Chong Tai. Ntar aku kalau bahasa Cina bisa kok. Aku kira pabrik roti Wak. Tan Ek Chuan. Tan Ek Chuan emang ada setahu Ada. pabrik roti itu yang ini, yang di sepeda-sepeda itu. Iya itu Tan Ek Chuan Wak. Oh iya. Itu terkenal itu Wak. Iya. Udah. Pokoknya masih bisnis itu memang urusan orang itu sih memang. Ya kita nggak bisa pungkiri, memang orang itu pintar lah bisnisnya kan. Ulet ya Wak ya. Ulet. Bulu nggak? Itu ulet bulu Wak. Ulet tapi. Iya. Ya, nah, jangan inilah. Ya, pulang. Nah, menurut Oei Tong Chai, putra Oei Tiong Ham, ternyata keinginan pemerintah Indonesia saat itu semakin kuat untuk memiliki aset kekayaan dari OTHC Wak. Yang mendorong pemerintah mencari-cari alasan untuk menyita seluruh aset OTHC di Indonesia Wak. Kayak mana itu? Kok jadi kayak gini nih? Kusut nih. Rungkat ya Wak. Rungkat. Enggak, belum rungkat tapi belum. mau dirungkatkan. Siap. Nih, aku bukan berdasarkan aku ya. Aku dapat tulisan ini dari Om Benny Gestiono dalam artikel Tionghoa dalam Pusaran Politik tahun 2003. Dia tulis waktu itu ya.
bukan atas asumsi aku sendiri nih, jadi nggak usah kalian kirim tukang bakso ke sini. Oke Wak ya. Bukan baksonya gak enak ya. Iya. Baksonya putih ya kan. Nah, nggak lama setelah tuntutan itu masuk Wak, tepatnya pada 1961, tiba-tiba pengadilan Semarang memanggil para pemilik saham, salah satunya bernama Qian Guan. Ingat tuh, Qian Guan nama pemilik saham. Dia ini adalah roda penggerak utama konglomerasi OTHC masa itu Wak. Dia itu pemilik saham dan penggeraknya. Dimana yang ternyata guna pemanggilan itu untuk mengadili mereka di sidang ekonomi karena dianggap negara melanggar peraturan tentang valuta asing. Dapat sela pula ya kan. Ya pula. Aduh. Mana? Kok bisa ya? Tak ngerti aku juga. Jadi takut aku berbisnis. Mau bisnis apa? Tapi kalau ada investor Pak, Kau masuklah. Masuklah. Kami saat ini butuh son ya. Udah, masuk barangkali. nanti kita ceritakan masalah sonnya, bisa DM. Oke. Karena seluruh pewaris waktu itu tinggal di luar negeri, Wak, dan minimnya pembelaan, maka pengadilan Semarang memutuskan OTHC bersalah, Wak. Jadi, tepat pada 10 Juli 1961. 61 itu masih Orde Lama ya? Masih Orde Lama, Pak. Orde Lama ya? Oke. Belum G30 SPKI berarti. Ya. Orde Lama ya. Tapi bukan itu ya. Bukan sih itu maksudku. Udah. Jadi, tepat pada 10 Juli 1961, barang-barang bukti dan aset yang tersangkut dirampas, Wak, dan disita negara. Coba. Negara mana? Wakanda lah. Aku kok dipancing-pancing. Untung aku sabar. Ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, penyitaan yang terjadi dalam waktu sehari itu, Wak, termasuk juga harta warisan Oei Tiong Ham, Wak. Ya Allah, sampai hartanya gitu. Kayak gimana dulu Kesultanan Turki Utsmani ya, tahun 1901 1924 ya, yang dimiskinkan langsung ya. Tuh ya. Dengan kata lain, seluruh aset OTHC dan keluarga Oei disita kalau ya, berarti dimiskinkan. Kayak gimana lah itu ya. Nah, nantilah kalian komentar lah nanti di kolom tuh kayak mana jadinya. Jadi ya, langsung jadi fakir miskin ya, Pak. Ya kurang lebih lah. Dapat zakat ya, Pak. Iya. Zakat atau BLT. Langsung lanjut di kota-kota karena warganya ya. Ini warga miskin, ini beras raskin. Aduh. Iya. Ya pula. Oke, lanjut. Hasil penyitaan inilah yang menjadi aset untuk modal pendirian BUMN, Wak. BUMN Tebu yang bernama PT Raja Wali Nusantara Indonesia, atau yang kita kenal dengan PT RNI. Kenal kalian? Nggak kenal pasti kalian. Orang belum lahir, Wak. Iyalah, orang itu 1964 ada. Ya. Nah, tragis ya kan, Wak. Atas nama negara dia bilang ya kan. Padahal kita nggak ngerasain juga hasilnya ya kan, Wak. Rasain nggak, Wak? Gulanya ngerasain, Wak. Beli ya kan? Iya. Nggak ngerasain berarti kan? Jujur aja, ngerasain nggak? Ya pula. Takut. Pinggir julang kali, Pak. Oke, kita lanjut ya. Setelah pengambil alihan aset oleh negara itulah jejak bisnis konglomerasi besar OTHC selama puluhan tahun di zaman kolonial hilang gitu aja, Wak. Bahkan keturunan Oei Tiong Ham pun gaungnya nggak lagi terdengar, Wak, dan hanya tinggal sejarah, ya kan? Gitu, Wak. Tep udah nggak dikenang, ya mungkin karena dia juga warga keturunan Tionghoa ya. Jadi bagi negara ya gitulah. Minim info ya, Pak. Oke lah, kita udah tahu lah itu ya. Oke, Wak, ya, apalagi setelah itu kan pergerakan PKI kan tahun 64 ya, Wak, ya. 65 ya. Nah, ternyata, Wak, banyak fakta-fakta yang tragis dari berdiri bangsa kita ini ya kan, Wak. Dari kisah perjuangan pahlawan yang cukup banyak korban nyawa, bahkan harta ya kan. Belum lagi perjuangan rakyat Aceh dalam membeli pesawat pertama ya kan. Belum lagi perjuangan kerajaan-kerajaan Nusantara yang banyak menyumbang dana perjuangan ya kan. Dan keikhlasan rakyat kita tentunya ya enggak sih? Ya kan aja lah. Ya pula. Udahlah, kita menghargai negara tapi ternyata hak kita belum dihargai oleh negara. Quote aku itu. Oke, Wak, kayaknya ini udah cukup nih. Udah makin lama makin terjun kita nanti ya kan. Oke, Wak. Masuk jurang kita nanti ya kan. Kayaknya udah cukup ya kan, Wak, ya. Udah kisah tragis di balik pertumbuhan pembangunan di negara kita ya kan. Udah aku ceritakan ya kan.
nggak ngerti maksudku. Ya pokoknya gitulah ya. Aku izin ke Semarang dulu ya, Pak. Ngapain, Pak? Beli gula lah. Ngapain, Pak? Pabriknya juga udah tutup, Pak. Di warung aja, Pak. Oh iya, Cari Pak. gula. Oh iya, Pak. Ayo. Nggak dapat lagi kita. Nggak dapat lagi jatah gula sih. Enggak ada. Terus sekarang jatahnya itu ke siapa? Nah, itulah, Pak. Banyak itu. Itulah makanya. Coba cari.